Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik semua ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang alat pemantau suhu dan kelembaban menggunakan smartphone Android ya. Jadi di sini saya cuma akan membahas untuk smartphone Android saja ya. Untuk iPhone saya belum bahas dulu karena saya belum dapat referensinya. Oke, pada episode kali ini kita akan membuat alat pemantau suhu kelembaban. Jadi alat ini bisa kalian gunakan untuk memantau suhu kamar atau suhu ruangan, ataupun kalian bisa modifikasi untuk mengontrol kayak misalkan mesin penetas telur, terus bisa juga dipakai untuk memantau suhu AC atau yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat alat ini. Yang pertama, kita butuh breadboard ya, atau biasa disebut juga project board. Nah, alat ini fungsinya untuk menempelkan komponen sementara sebelum disolder ya. Jadi alat ini berfungsi untuk uji coba komponen. Yang kedua, Arduino Uno. Di sini saya memilih Arduino Uno karena menurut saya Arduino ini piranti yang sangat cocok dipakai untuk pemula ya, terutama untuk kalian yang baru belajar Arduino. Karena alat ini mempunyai input dan output yang lumayan banyak, dan alat ini juga lumayan lengkap ya dari sisi powernya. Dia ada power 5 volt dan ada power 3 volt. Oke, yang ketiga ini sensor suhunya ya, suhu dan kelembabannya. Ini DHT11. Jadi untuk DHT11 ini range untuk suhunya dia 0 sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan kelembabannya dia 0 sampai 100 derajat. Kalau misalkan kalian pengen range yang lebih tinggi, kalian bisa pakai DHT22. Nah, ini ada Bluetooth, saya makainya HC05. Terus kita butuh juga kabel jumper untuk menghubungkan komponen-komponen ini di breadboard. Terus yang terakhir kita butuh smartphone Android. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merangkai komponen pada breadboard yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi nanti kalian ngerangkainya seperti ini. Nah, ini skematiknya. Saya sudah cantumkan juga linknya di deskripsi video ini. Nanti kalian bisa download aja. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Kalian bisa lihat, misalkan ini saya pakai untuk Bluetooth-nya, koneksi Bluetooth-nya, saya pakai pin 0 dan pin 1. Jadi 0 ini adalah RX, kalian bisa sambungkan ke TX. Sedangkan untuk TX-nya, kalian harus sambungan ke RX. Jadi dibalik ya. RX ke TX, TX ke RX. Jadi karena TX ini transmitter, RX itu receiver. Transmitter itu untuk mengirim, receiver itu untuk menerima. Jadi harus saling melengkapi, harus disilang. Terus untuk koneksi suhunya, ini ada pin untuk VCC atau untuk positif ya. Saya kasih warna merah. Terus untuk datanya saya kasih warna hijau. Data ini masuk ke pin Arduino nomor 13. Ini menyesuaikan sama programnya ya. Terus untuk pin negatifnya, ini masuk ke negatif Arduino atau ke ground. Sedangkan ini ada satu pin yang nggak kepake ya. Tapi kalau kalian beli DHT11 yang sudah sama modulnya tuh biasanya kakinya 3 doang, dan di situ ada tulisannya
Kalau sudah, kita masuk ke pemrogramannya. Jadi di deskripsi video ini sudah saya cantumkan link untuk download baik itu sketch, library maupun skematiknya ya. Kalian bisa download di bawah. Kita masuk ke library-nya dulu. Jadi setelah kalian download nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi filenya itu file rar. Silakan kalian ekstrak saja, ekstrak file atau ekstrak here. Biasanya saya makanya ekstrak here saja. Ekstrak here. Nah, setelah ekstrak here kalian buka foldernya. Nah, di sini ada 3 folder. Jadi 3 folder ini kalian blok, kalian copy atau bisa cut, masuk ke Windows, terus ke program file 86, atau kalau yang nggak ada 86-nya, kalian bisa ke program file saja. Karena saya pakai Windows 10, saya ke program file 86, terus ke Arduino, terus cari folder library. Nah, ini di sini kalian pastekan saja foldernya. Nah, ini karena saya udah ada library-nya di sini, jadi akan tampil seperti ini. Tapi kalau kalian belum ada library-nya, itu langsung berhasil. Nah, ini udah continue aja. Nah, udah ya, ini berarti library-nya udah keinstall di library Arduino. Terus kita balik lagi ke file downloadan yang tadi. Nah, ini sketchnya kita ekstrak juga. Nah, ini sketchnya, ini program utamanya ya. Jadi bebas kalau kalian mau naruh di desktop atau di folder yang kalian inginkan. Biasanya saya bikin folder baru di D. Saya kasih nama Arduino. Kemudian saya pastekan di sini. Oke, kalau udah filenya dibuka aja. Oke, kita buka. Nah, ini filenya nggak usah diapa-apain karena ini filenya udah mateng. Jadi ini kalian tinggal pakai aja. Nanti di kesempatan lain saya bahas untuk detail pemrogramannya. Tapi untuk episode kali ini kalian terima jadi saja. Nanti kalian tinggal upload ke Arduino-nya. Jadi sebelum diupload kalian harus verify atau compile dulu ya. Ini fungsinya untuk mengecek apakah ada program yang error. Harusnya kalau kalian udah nginstal library yang tadi saya kasihkan, harusnya nggak ada error. Tapi kalau kalian nginstal library-nya ada yang salah, di sini pasti ada error. Nah, catatan ya buat library-nya itu kalian nggak boleh ada folder di dalam folder. Jadi contohnya seperti ini.
Nah, ini contoh yang benar kayak gini ya. Ketika kita klik library Virtuino, maka dalamnya langsung program ya, ada file cpp, ada file.h, example, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang salah itu seperti ini. Nah, ini kalau yang salah, ketika kita klik Virtuino, akan ada folder lagi atau subfolder lagi namanya sama Virtuino. Baru di dalamnya ada program. Ini yang salah, ini biasanya bikin error. Ini biasanya disebabkan karena ketika kalian ngekstrak tuh kalian nggak pencet ekstrak here ya, tapi ekstrak folder bla 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 segala macam. Jadi ada folder di dalam folder. Nah, ini yang biasanya bikin error. Tapi nggak usah khawatir kalau kalian nemu error kayak gini, kita bisa dipindah folder file-file ini. Caranya di Ctrl A, di cut atau Ctrl X, terus balik ke folder utama, kita paste di sini, continue, terus yang subfolder tadi dihapus saja, delete. Nah, ini udah nggak error kalau kalian nemu error di library. Oke, kita lanjut ya. Kalau kalian compiling udah sukses, langsung saja kalian upload. Klik upload ya, nunggu sampai upload selesai. Oh ya, sebelum upload jangan lupa boot sama potnya di ini ya, disesuaikan sama Arduino yang kalian punya. Misalkan kalian pakai Arduino Uno ya ini, kalau Nano ini. Ini saya pakai Uno, pakai ini. Terus potnya kalian juga sesuaikan. Oke, kalau udah kita lanjut ke program di HP ya. Jadi kalian download dulu program namanya Virtuino di Play Store. Ketik aja Virtuino. Nah, kalian pilih yang simbolnya kayak gini ya, V. Dari Ilyas Lamprau. Ini orang luar, nggak tahu orang mana. Klik aja. Nah, ini karena saya sudah nginstal, jadi tampilannya kayak gini. Kalau kalian belum install, silahkan klik install. Tunggu sampai instalasi selesai. Kalau udah selesai, tampilannya kayak gini juga. Terus habis itu buka. Kalau udah selesai install, buka ya. Nah, ini tampilan awal Virtuino seperti ini. Nanti yang pertama harus kalian lakukan adalah klik ini, pojok kiri atas. Terus klik plus ini. Klik plus ini. Terus ini ya, add Bluetooth Arduino board. Nah, setelah itu kalian klik cari Bluetooth kalian. Jadi modul Bluetooth kalian namanya apa, dicari. Nah, ini saya namanya Pak Imam. Jadi saya klik ini. Nah, ini Pak Imam. Ini nggak usah ada yang di otak-atik, paling ini ya Arduino boardnya sesuaikan dengan Arduino kalian.
Karena saya pakai Arduino Uno, saya klik Arduino Uno or similar. Kalau udah, centang yang di kanan atas nih, dan ini harus dicentang lagi, di enable. Kalau udah, kalian balik ke ini ya, ke projectnya. Kalau sudah, kalian bikin interface-nya ya. Kalian bisa pilih di sini macam-macam, ada LED, switches, value display, analog instrument, regulator, slider, chart text, dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini nanti yang akan kita pakai adalah kita pakai chart untuk membaca suhunya. Jadi kita klik di sini. Nah, ini servernya kita pilih yang nama dari Bluetooth kita tadi. Kalau saya pakainya Pak Imam, kalau kalian silahkan menyesuaikan. Klik. Nah, ini pinnya kita pakai pin V0 ya. Ini artinya virtual 0. Sebenarnya bebas kalian mau yang mana aja. Tapi kalau biar urut, kita pilih yang V0 dulu. Oke. Nah, ini untuk width sama height-nya bisa kalian sesuaikan. Nah, saya pakainya di sini. Nah, ini saya pakainya 180. Untuk simbolnya, karena ini untuk temperatur, saya kasih derajat Celcius. Desimalnya saya kasih 2, ini artinya 2 angka di belakang koma ya. Kalian bisa pilih, bisa sesuaikan. Oke. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Terus kita kasih teks di atasnya. Nah, pilih di teks. Nih ya, teks. Oke, size-nya saya ganti 100. Text color-nya biarin putih. Font-nya pakai yang digital. Nah, ini tulis temperatur. Oke, centang kanan atas. Oke, taruh di tengah. Udah ya, ini interface untuk suhunya udah jadi. Sekarang kita bikin interface untuk ininya ya. Interface untuk humidity-nya. Saya pakai analog instrument. Nah, di sini width-nya saya pakai 600 saja. Terus servernya kita pakai nama Bluetooth kita. Pinnya kita pakai V1. Ini untuk value range-nya kita kasih 0 sampai 100. Simbolnya kita kasih persen. Decimal place-nya kita kasih 2. Oke, oh iya, yang tadi, ini kegedean ya. Kita kecilin lagi. Width-nya kita kasih 400 saja ya Pak. Udah, ini aja. Oke, yang suhunya tadi kita belum ngasih value range-nya ya. Jadi kita atur, karena ini pakai DHT11, range-nya itu dari 0 sampai 50. Oke. Nah, ini kita kasih teks juga. Mana teksnya? Nah, ini. Kita kasih size-nya 100 biar sama. Oke, ini kita kasih nama humidity atau kelembaban.
Ini kita taruh di tengah. Oke ya, selesai. Kita centang kanan bawah. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita konekkan ke Arduino ya.